Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan nikmat yang paling besar setelah nikmat iman Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Oleh karenanya, di antara sunnah yang diajarkan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kesehatan kepadanya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada badanku, berikanlah kesehatan kepada pendengaranku, berikanlah kesehatan kepada penglihatanku, la ilaha illa ant. Kemudian salawat serta salam juga kita selalu ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, di antara bentuk ruqyah, begitupun jimat-jimat dan tiwalah adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama telah membaca penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan ar-ruqa, ruqyah, mana yang termasuk kesyirikan dan mana yang tidak termasuk kesyirikan. Begitu juga kita telah sama-sama mempelajari at-tamaim, jimat-jimat, dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dengan pembahasan tentang at-tiwalah yang belum sempat kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la syarika lahu qawluhu at-tilawa. At-tiwalah. At-tiwala syai'un yu'alliqunahu 'ala az-zawj yaz'umuna annahu yuhabbibu az-zawjata ila zawjiha wal zawja ila imra'atihi wa hadha shirk li'annahu laysa bisababin syar'iyyin wa la qadriyyin lil mahabbah wa mithlu dhalika al-uzbah
والدبلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا لقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها ففيه تشبه تشبه ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم، وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاحة النصارى أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. Naam, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-tiwalah. Tiwalah bisa kita artikan di dalam bahasa kita pelet atau guna-guna, ya, pelet atau guna-guna. Syai'un yu'allikunahu 'ala zauj, sesuatu yang mereka gantungkan pada suami, pada pasangan. Yaz'umuna annahu yuhabbibu az-zawjata ila zawjiha waz-zawja ila imra'atihi. Mereka yang menggunakan pelet tersebut, tiwalah tersebut, mengklaim bahwa hal itu dapat membuat istri mencintai suaminya. Begitupun sebaliknya, dapat membuat suami cinta kepada istrinya. Dan kata Asy-Syaikh, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan karena hal tersebut sebagaimana kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebab syar'i. Bukanlah sebab syar'i maupun sebab qadari. Ya, sebab yang sifatnya logis, yang sifatnya ilmiah, yang bisa menumbuhkan rasa cinta. Jadi di dalam agama kalau kita mencari dalilnya, tidak ada dalil yang akan kita temukan bahwasanya pelet, ya, tiwalah, guna-guna bisa dijadikan sebagai sebab agar seorang suami cinta kepada istrinya, begitupun sebaliknya, agar seorang istri cinta kepada suaminya. Dan ini juga tidak bisa kita pahami secara logika. Apa hubungannya antara tiwalah tersebut dengan perkara yang bisa menjadikan seorang suami cinta kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Dan yang semisal dengan hal itu disebutkan juga oleh Asy-Syaikh adalah ad-dublah. Ya, ad-dublah atau biasa kita sebut sebagai cincin kawin, ya, cincin kawin atau cincin lamaran. Ad-dublah adalah cincin yang dibeli ketika menikah. Ketika menikah, yang dipakaikan di tangan pasangan atau yang dipakaikan di tangan suami. Dan jika sang suami melepasnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian istri berkeyakinan, dia berkata, sesungguhnya suaminya tersebut tidak mencintainya. Mereka meyakini bahwasanya cincin tersebut dapat mendatangkan manfaat, begitupun dapat mendatangkan mudarat. Dan mereka kemudian berkeyakinan berkata, selama cincin tersebut terpasang di tangan suami, maka itu berarti hubungan di antara keduanya kuat. Hubungan di antara keduanya langgeng. Dan begitu pula sebaliknya, jika dilepas, maka hubungannya akan retak.
Kata Asy-Syaikh, maka apabila terdapat niat, terdapat keyakinan yang seperti ini, perbuatan tersebut termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Dan jika niat tersebut tidak ada, namun kata Asy-Syaikh, meskipun hal ini sangat jauh kemungkinannya tidak disertai dengan niat tersebut, maka di dalamnya terdapat unsur tasyabbuh. Terdapat unsur tasyabbuh, tukar cincin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini asal usulnya berasal dari Romawi dan Nasrani. Berasal dari Romawi dan Nasrani. Oleh karenanya, Asy-Syaikh menjelaskan, kalaupun tidak termasuk syirik asghar, tidak ada keyakinan yang disebutkan tadi, maka terdapat unsur tasyabbuh di dalamnya, ya, menyerupai orang-orang Nasrani, karena tradisi tersebut diambil dari mereka. Dan jika cincin tersebut terbuat dari emas, tukar cincin terbuat dari emas, maka bagi kaum laki-laki terdapat larangan ketiga di dalamnya, syirik, tasyabbuh. Kalau cincinnya emas, ada larangan tambahan bagi laki-laki, karena tidak boleh menggunakan, laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Tidak boleh menggunakan emas. Baik itu cincin ataupun perhiasan lainnya yang dipakai langsung oleh laki-laki. Ya, larangan memakai emas. Maka kesimpulannya, cincin kawin atau ad-dublah itu bisa jadi terjatuh pada kesyirikan. Bisa terjatuh pada kesyirikan. Atau menyerupai orang-orang Nasrani. Atau terlarang jenis bahannya jika dipakai oleh laki-laki, yaitu emas. Namun, jika terbebas, Syekh pun menjelaskan, jika terbebas dari hal-hal tersebut yang diyakini bisa membawa kelanggenan, tidak berniat untuk ikut-ikutan tradisinya orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, dan bukan dari emas bagi laki-laki, maka hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah boleh, karena ia hanyalah sebuah cincin biasa di antara cincin-cincin yang lainnya. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari tiwalah, pelet, guna-guna sebagai bentuk ritual, ya, ramuan, jimat dan lain sebagainya yang dibuat dengan tujuan memanipulasi pasangan agar timbul rasa cinta yang tidak wajar di antara mereka adalah kesyirikan. Karena kita kembalikan kepada kaidah yang kita pahami bersama, yang dibahas oleh para ulama kita dari bab sebelumnya sampai bab yang kita baca sekarang ini. Ia tidak bersandar pada sebab syar'i. Dia menjadikan satu sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, baik itu sebab syar'i, begitupun sebab qadari. Maka ketika ada orang yang kemudian mengambil sebab di luar dari sebab yang diizinkan, maka wal iyadzu billah, dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, qadar. وقوله شرك هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول بحسب ما يريد الإنسان منها. إن اتخذها معتقدا أنه مسبب المحبة والله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها قد تفعل بنفسها فهي شرك أكبر. Nah, sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi insyaallah kita akan sampaikan sampai masuk waktu azan. Kemudian kita akan mendengarkan azan Isya sambil menunggu waktu iqamah.
kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab karena sudah berlalu sedemikian lama belum ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan untuk bertanya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sedikit lanjutkan materi sampai masuk waktu iqamah. Naam. Wa qauluhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya yang mulia, syirkun itu adalah kesyirikan, termasuk kesyirikan. Pertanyaannya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal hiya syirkun asghar atau akbar? Apakah ia termasuk syirik kecil atau syirik besar? Naqul, kita mengatakan bihasabi ma yuridul insan minha. Bergantung pada apa yang diinginkan atau apa yang diyakini oleh seseorang darinya. Ya, seseorang darinya. Jika ia mengambilnya atau jika ia memakainya dengan meyakini bahwa sang pemberi sebab yang menumbuhkan kecintaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah syirik kecil. Dia tetap meyakini bahwa yang menumbuhkan cinta adalah Allah. Tapi kekeliruannya, kesalahannya menjadikan satu sebab yang Allah tidak izinkan sebab tersebut dijadikan sebagai sebab. Maka ketika yang melakukan dengan keyakinan tersebut, maka dia terjerumus melakukan syirik besar. Namun, kata Syekh, jika ia meyakini bahwa benda itu sendiri yang melakukannya, artinya mampu mendatangkan kecintaan dengan sendirinya, maka dia terjerumus melakukan syirik besar. Syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga bukan hanya kepada pelet dan yang lainnya. Berlaku juga kepada jimat-jimat yang digunakan, yang menjadi pembahasan kedua di dalam hadis yang kita bahas, yaitu at-tamaim. Nah, وعن عبد الله بن أكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. قوله من تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاؤه به وزوال خوفه به. وشيئا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي كافه. ولهذا كان من دعاء الرسل واتباعهم عند المصائب والشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Naam. Hadis Nabi berikutnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan kepadanya. Dijelaskan di sini, man ta'allaqa syai'an, siapa yang bergantung atau menggantungkan sesuatu, yakni bersandar kepadanya, menjadikannya sebagai tumpuan perhatiannya dan puncak ilmunya, serta ia mulai menggantungkan harapannya pada sesuatu tersebut dan menggantungkan hilangnya rasa takut yang ia rasakan dengan benda tersebut. Dan kata syai'an, sesuatu, disebutkan di sini nakiratun fi siyaqis syart,
bentuknya adalah nakirah, bentuknya tidak tertentu dalam konteks kalimat persyaratan. Dalam konteks kalimat persyaratan, sehingga faidahnya adalah mencakup segala sesuatu. Bentuknya adalah umum. Apapun itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya adalah umum. Apapun yang digantungkan, apapun yang dijadikan sebagai jimat, ya, apapun yang dijadikan sebagai jimat. Maka barang siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keinginan, harapan serta rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan keperluannya. Yang akan mencukupkan keperluannya. Ai kafihi, Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa para rasul dan pengikut mereka ketika menghadapi musibah dan kesulitan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ibrahim alaihissalam mengucapkannya ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan kalimat tersebut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan para sahabatnya ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan perkataan tersebut kepada beliau dan para sahabatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang dituliskan oleh Asy-Syaikh di sini menjelaskan tentang hakikat at-ta'alluq, tentang hakikat bergantungnya seseorang kepada sesuatu, ya, kepada sesuatu, kepada jimat ataupun yang lainnya. Kesyirikan yang terjadi di dalam hati kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibahasakan dengan keterikatan, itu ciri-cirinya ada 3 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam penjelasannya ini. Yang pertama adalah al-i'timad. Hatinya bersandar kepada jimat, bersandar kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada benda. Yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini adalah roja. Roja, berharap. Ia sangat berharap pada jimat yang dia gunakan, pada benda tersebut, agar benda tersebut mendatangkan keberuntungan bagi dirinya, ya, mendatangkan kehokian bagi dirinya, yang biasa digunakan sebagai jimat penglaris. Kemudian bentuk berikutnya yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zawalul khauf. Jimat tersebut digunakan sebagai penghilang rasa takut. Penghilang rasa takut. Rasa takut dan cemasnya baru kemudian akan hilang jika ia sudah memakai
atau membawa jimat tersebut, membawa benda-benda tersebut. Jika bendanya atau jika jimatnya tertinggal di mobil, tertinggal di rumah, maka dia akan tiba-tiba ketakutan. Ketakutan. Orangnya akan berubah menjadi paranoid. Seperti inilah, ya. Kemudian seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka solusinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini adalah tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Allah menjamin di dalam firman-firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, siapa saja yang senantiasa menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan kehidupannya. Para ulama kita membawakan contoh yang sangat nyata, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai senjata pamungkas. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah senjata pamungkas yang digunakan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan digunakan oleh Khalilur Rahman, hamba Allah yang paling Allah sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari kobaran api. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jimat, bukan karena mantra, melainkan karena tawakalnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam selamat dari ancaman yang diutarakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ancaman fisik akan dikepung oleh mereka, oleh orang-orang musyrik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat karena tauhidnya, karena tawakalnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan perlindungan. وكل إليه أي أسند إليه وفوض. أقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد الأصلي، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند المصائب. ولهذا إذا مستكم الضراء الشديدة يقولون يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من المؤمنين إلا. Naam, ukila ilai ay usnida ilai. Dia disandarkan kepadanya, artinya hatinya akan terpaut kepada jimat tersebut, kepada benda yang dia yakini tersebut. Sehingga terjadilah apa yang kita jelaskan tadi, ketika benda itu tidak menyertainya, yang semestinya dia berkeyakinan bahwa dia harus membawa jimatnya kemanapun dia pergi, maka dia akan paranoid, dia akan ketakutan. Ini maknanya. Dia disandarkan kepada benda tersebut. Dia akan dibuat oleh Allah terpaut kepada benda tersebut. Akan dijadikan sebagai hamba benda atau hamba jimat. Al-awwal, kemudian aqsamut ta'alluq bi ghairillah. Pembagian bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini penting untuk diketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi kesimpulan kepada kita jenis-jenis bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menafikan tauhid kita secara keseluruhan
yang menafikan sebagian atau kesempurnaan tauhid seorang hamba, dan mana yang diperbolehkan di dalam agama. Yang pertama, al-awwal, ma yunafi tauhid min aslihi. Apa yang menafikan atau apa yang membatalkan tauhid dari dasarnya, dari asalnya. Artinya ketika seseorang melakukan perkara tersebut, batal tauhidnya, batal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang bergantung pada sesuatu yang tidak mungkin memiliki pengaruh, tidak mungkin memiliki kekuatan, dan ia bersandar kepadanya dengan sandaran yang membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersandar kepada benda tersebut, sesuatu tersebut yang membuat dia berpaling, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh di sini membawakan contohnya seperti bergantungnya para penyembah kubur kepada penghuni kubur tersebut. Ya, bergantungnya para penyembah kubur kepada penghuni kubur tersebut ketika datang musibah kepadanya. Ketika datang musibah kepadanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh di sini, jika mereka ditimpa bahaya yang sangat berat, mereka kemudian mengatakan atau bahkan berteriak, "Ya fulan," yang disandarkan kepada penghuni kubur, yang dia yakini dia memiliki kekuatan, atau diyakini penghuni kubur tersebut adalah seorang wali. Kemudian dia meminta pertolongan kepada wali tersebut atau penghuni kuburan tersebut. "Angkidna, selamatkan kami." Dia mengatakan, memanggil si fulan, si penghuni kubur, "Angkidna, selamatkan kami." Maka kata Syekh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak diragukan lagi adalah syirik besar. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi fenomena ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kita jumpai dan menjadi PR besar bagi kita semua di dalam mendakwai saudara-saudara kita agar mereka menjauhi perkara-perkara meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Bagaimanapun mulianya penghuni kubur tersebut. Bahkan sekalipun penghuni tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Kita tidak berhak meminta kepada beliau. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang mungkin kita dengarkan, bahkan kita saksikan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan barang, kehilangan sesuatu yang sangat berharga, Sebagian dari saudara-saudara kita ketika kehilangan, bukannya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia ingin jalan pintas, datang ke siapa? Datang ke dukun. Datang ke dukun untuk kemudian meminta pertolongan agar dukun tersebut bisa menerawang siapa yang mencuri barangnya. Ini syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah. الثاني ما ينافي كمال التوحيد وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. Naam. Yang kedua, ma yunafi kamalat tauhid. Apa yang menafikan atau apa yang mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba, yaitu seseorang yang bersandar kepada sebab syar'i.
Sebabnya sudah benar. Sebabnya sudah benar. Ditetapkan oleh Allah baik secara syar'i ataupun secara qadari. Sebabnya sudah benar. Namun disertai dengan kelalaian dari al-musabbib, zat yang menciptakan sebab tersebut. Jadi sebabnya sudah benar. Namun dia bertawakal juga kepada sebab tersebut. Tawakalnya kepada benda yang Allah jadikan memang sebagai sebab. Ya, jadi sebabnya sudah benar, namun kekeliruannya dia bertawakal kepada benda tersebut, bukan bertawakal kepada zat yang menjadikan benda-benda tersebut sebagai sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ia tidak menghadapkan hatinya kepadanya, tidak menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Asy-Syaikh, ini adalah salah satu jenis kesyirikan. Namun kita tidak mengatakan ini adalah syirik besar. Karena sebab ini, ya sebagaimana kita jelaskan tadi, memang telah Allah jadikan sebagai sebab. Jadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada poin yang kedua ini menyoroti tentang penyakit hati yang sangat rawan menimpa siapa saja. Bahkan terkadang juga menimpa orang yang sudah rajin ngaji. Ya, tanpa disadari. Ini adalah kondisi di mana seseorang atau seorang hamba berikhtiar menggunakan jalur yang halal, jalur yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya luput, hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba, sehingga bisa jadi hamba yang melakukan tersebut terjerumus melakukan kesyirikan kecil. Berbeda dengan jimat atau kuburan keramat yang sama sekali bukan sebuah sebab, tidak ditetapkan sebagai sebab. Poin yang kedua ini, ya, objeknya adalah benda atau ikhtiar yang benar, ya, benda atau ikhtiar yang benar. Seperti misalnya obat ketika kita sakit, ya, pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, gaji yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita lakukan, itu logis. Seseorang logis menerima gaji karena dia sudah bekerja. Seseorang meminum obat karena dia sakit. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dinilai sebagai kesyirikan kecil karena ketika seseorang memanfaatkan sebab tersebut, hati orang tersebut hanya tertuju pada sebabnya saja, melupakan al-musabbib, Allah yang menjadikan benda-benda tersebut sebagai sebab, atau yang menjadikan ikhtiar yang tidak dilarang di dalam agama. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya seseorang yang demam, kemudian dia datang ke dokter minta obat, diberikan obat tertentu, obat paracetamol misalnya, atau dia sakit kemudian datang ke dokter spesialis berdasarkan rasa sakit yang dia derita. Obat dan dokter dalam kasus ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab yang sah. Sebab yang mubah. Namun apa kekeliruannya jika saat kita meminum obat tersebut, kemudian timbul di dalam hati kita, pasti saya sembuh kalau saya sudah meminum obat ini. Saya akan sembuh kalau saya sudah meminum obat tersebut. Dia lupa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang salah satu namanya, salah satu sifatnya adalah Asy-Syafi, yang menyembuh, yang maha menyembuhkan, yang maha menyembuhkan, maka dia terjerumus pada syirik asghar. Kesempurnaan tawakalnya cacat, kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala cacat, karena dia bersandar kepada sebab, karena dia bersandar kepada obat, dia bersandar kepada dokter. Kalau bukan karena dokter tersebut, apalagi dokter itu adalah dokter spesialis, maka saya tidak akan sembuh. Dia terjerumus melakukan kesyirikan. Dia terjerumus melakukan kesyirikan. Kenapa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan izin obat tersebut bisa memberikan reaksi terhadap penyakit yang kita derita? Siapa yang memberikan izin? Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita berikhtiar, kemudian kita bersandar kepada ikhtiar yang kita lakukan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Contoh yang lain yang dibawakan oleh Asy-Syaikh, seorang pegawai atau seorang guru sangat takut dipecat. Takut dipecat. Bukan karena bingung mencari lahan dakwah, tapi hatinya bergantung penuh kepada gajinya. Bergantung penuh kepada gajinya. Ia merasa bahwa sumber hidupnya adalah bersumber dari perusahaan atau sekolah tempatnya dia bekerja. Ia lalai mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki kepadanya. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang juga bisa terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakhal? Tafadhal. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita ambil poin yang ketiga dulu, jamaah, baru kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah. Nah, الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا. Nah, yang ketiga yang dibolehkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang disyariatkan adalah seseorang bergantung atau terikat pada sebab semata-mata karena hal tersebut adalah sebab. Semata-mata karena hal tersebut adalah sebab, diizinkan oleh Allah sebagai sebab, disertai dengan tawakal, kebergantungan utamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia meyakini bahwa sebab ini berasal dari Allah, dan bahwasanya jika Allah berkehendak, niscaya dia akan membatalkan, menghilangkan pengaruh sebab-sebab tersebut. Dan jika Allah berkehendak, niscaya dia akan menetapkan pengaruh sebab-sebab tersebut. Dan bahwasanya tidak ada pengaruh bagi sesuatu sebab kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan semacam ini tidaklah menafikan atau tidaklah membatalkan, begitupun tidak mengurangi tauhid seorang hamba, baik kesempurnaannya maupun pokoknya atau asal tauhidnya. Oleh karena itu tidak ada dosa di dalamnya. Jadi ini bentuk tawakal yang sebenarnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid
tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi seperti orang Jabariyah. Orang Jabariyah yang diam saja tanpa melakukan usaha. Tidak pula menjadikan kita seperti Qadariyah dan Mu'tazilah yang mendewakan hukum alam, hukum sebab akibat, kemudian melupakan siapa? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi yang benar, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di penjelasannya, itu memiliki 3 indikator utama. 3 indikator utama. Yang pertama adalah mengambil sebab yang benar. Mengambil sebab yang benar. Ikhtiar yang syar'i ataupun ikhtiar yang sifatnya qadari. Ya, sifatnya qadari. Ia berobat ke dokter. Ia memakai sabuk pengaman. Ia belajar sebelum ujian. Ia bekerja untuk mencari nafkah. Ia mengambil sebab-sebab tersebut karena Allah dan Rasul-Nya lah yang memerintahkan untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, hatinya bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Meskipun fisiknya sibuk dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, namun hatinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bahwa obat, ia tahu bahwa dokter, atasan di tempat kerjanya itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Itu hanya sebab yang dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pengaruh. Dan yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meyakini bahwa Allah Maha berkehendak terhadap sebab-sebab tersebut. Maha berkehendak terhadap sebab-sebab tersebut. Ini poin yang paling utama yang harus kita ingat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini bahwasanya sebab itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut khasiatnya kapan saja Allah menginginkan. Kapan saja Allah menginginkan. Contohnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Api sifatnya apa? Sifatnya api adalah membakar. Sifatnya api adalah membakar. Dan kita semua tahu, orang yang berakal tahu sifatnya api adalah membakar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dengan kehendaknya, mencabut sifat membakar yang ada pada api, maka api berubah menjadi dingin yang dirasakan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di dalam kobaran api. Allah yang berkehendak untuk mengubah sifat api yang membakar menjadi dingin. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara contohnya, di antara contoh bahwasanya semua tetap kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Pisau. Contohnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya apa? Sifatnya tajam. Ya. Pisau yang sudah diasah itu sifatnya tajam. Semua orang mengetahui perkara tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat memotong yang ada pada pisau, pisau itu akan menjadi tumpul di lehernya siapa? Di lehernya Nabi Ismail alaihi salam. Allah Maha berkehendak. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu menjadi sebagai sebab, namun hati kita tetap terpaut bertawakal kepada Allah, dan kita tetap meyakini bahwa yang menjadikan sebab-sebab tersebut bisa berpengaruh hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara kaidah yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam perkara ini, beliau
sebutkan di dalam Majmu' Fatawah bahwasanya al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aql wal i'radu anil asbab bil kulliyah qadhun fil syara'. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, menolehnya atau bergantungnya hati kepada sebab-sebab adalah kesyirikan dalam tauhid. Bergantungnya hati kepada sebab-sebab meskipun sebab itu diizinkan adalah kesyirikan terhadap tauhid, dalam tauhid. Menghapus, yang kedua, menghapus atau mengingkari sebab-sebab sebagai suatu sebab adalah kecacatan pada logika, kecacatan pada akal, dan berpaling atau meninggalkan sebab-sebab secara mutlak, secara keseluruhan adalah celaan terhadap syariat. Syirik dalam tauhid, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang ketika sakit hanya bergantung kepada obat, hanya bergantung kepada dokter. Ketika dia bekerja hanya bergantung untuk mendapatkan gaji, hanya bergantung kepada tempatnya bekerja, bergantung kepada atasannya di dalam dunia kerja. Cacat akal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang tidak mau mengambil sebab, tidak mau melakukan ikhtiar, itu disebut sebagai cacat akalnya. Ketika ada orang yang kemudian mengatakan makan itu tidak membuat kenyang, tidak menyebabkan kita kenyang. Yang membuat kita kenyang itu mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan atau tidak makan sama saja. Ini cacat. Siapapun yang berakal tidak bisa menerima perkataan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia ini dan apa saja yang ada di dalam dunia ini berjalan berdasarkan hukum apa? Hukum sebab dan akibat. Dan Allah yang menciptakan hal tersebut. Allah yang menciptakan sebabnya, Allah juga yang menciptakan akibatnya. Dan yang ketiga, mencela syariat jika kemudian ada orang yang berdalih dengan tawakal tingkat tinggi kata mereka, kemudian mereka mengunci pintu rumahnya, duduk di atas sajadahnya, menanti makanan turun dari langit tanpa mau berusaha, tanpa mau bekerja, maka dia telah merusak syariat. Karena syariat tidak mengajarkan kita seperti itu. Syariat mengajarkan kepada kita untuk berusaha. I'malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, berusahalah, berikhtiarlah. Itu perintah yang datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar ibn Khattab melihat ada di antara sahabat yang menghabiskan sepanjang waktunya di dalam masjid, marah Umar ibn Khattab. Diperintahkan kepadanya, keluarlah, berusahalah, bekerjalah. Undang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Ekstrim kanan hanya bersandar kepada sebab-sebab saja, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim kiri dia hanya sekedar berkeyakinan bahwa tawakalnya, dan ini bukan tawakal yang sebenarnya dia bertawakal dan dia mengatakan bahwa sepenuhnya dia bertawakal kepada Allah. Jadi tidak perlu berusaha. Allah yang akan mendatangkan rezeki kepadanya. Ini juga salah. Yang benar adalah kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hati kita sepenuhnya bersandar hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini apa yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita pelajari dari apa yang dituliskan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Ada pertanyaan sebelum kita sholat? Tafadhal.
apabila ada seseorang yang meminta atau dari seseorang yang dia tahu, apakah akan risiko menafikan kesempurnaan? Bentuknya dia meminta mengambil manfaat atau meminta keberkahannya itu seperti apa? Contohnya misalnya, karena ada hal yang mubah, ada hal yang bid'ah, ada yang syirik. Ya, ada yang mubah, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Contoh yang mubah, ketika ada seorang alim, kita berkata kepada alim tersebut, doakan saya agar saya sukses misalnya. Seorang murid minta doa kepada gurunya, ya Ustadz, doakan saya semoga saya sukses dalam ujian yang akan saya jalankan. Ini mubah. Ini mubah. Tapi ada yang kesyirikan. Ketika dia meminta langsung kepada seorang alim tersebut pada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia lakukan. Hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, engkau adalah wali Allah. Sekarang musim kemarau, turunkanlah hujan. Nah, ini syirik atau bukan syirik? Syirik besar. Syirik besar. Ada juga yang meminta dengan wasilah, dengan kedudukan seseorang. Ya Allah, dengan kedudukan hambamu yang mulia, bahkan Nabi Muhammad, dengan kedudukan nabimu yang mulia, ya Allah, turunkanlah hujan. Dengan kedudukan nabimu yang mulia, ya Allah, turunkanlah hujan karena sekarang kemarau. Maka ini bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh siapapun dari sahabat-sahabat Nabi SAW, padahal musim kemarau juga senantiasa terjadi di tengah-tengah mereka. Maka mereka meminta kepada pamannya Nabi Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menurunkan hujan. Jadi dari pertanyaannya tadi, ada yang mubah, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ada yang syirik. Syiriknya bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, mereka yang sedang syirik itu bisa mengeluarkan dalam obatnya itu apakah nah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang yang terjerumus melakukan syirik besar, ya, kita ketahui bersama bahwa konsekuensinya adalah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun pembahasan ini adalah pembahasan secara mutlak, ya, bukan pembahasan secara muayyan. Jadi bedakan antara ketika kita berbicara secara mutlak dan berbicara tentang personal tertentu yang terjatuh melakukan kesyirikan. Ketika kita berbicara tentang mutlak, maka dia keluar dari agama Islam. Seseorang untuk masuk kembali ke dalam agama Islam, syaratnya adalah syahadat. Tetapi ketika kita berbicara tentang personal orang-orang tertentu, kita harus tahu keadaannya. Kita harus tahu kondisinya. Karena bisa jadi dia mendapatkan uzur dari apa yang dia lakukan, ya. Bisa jadi dia melakukan syirik besar karena betul-betul dia tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Betul-betul dia tidak tahu, tidak ada akses baginya untuk mengetahui. Dia tidak pernah belajar. Kondisi yang seperti ini tentunya berbeda dengan orang yang sudah tahu, sengaja melakukan kesyirikan, sengaja terjerumus melakukan kesyirikan besar. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, berbeda hukumnya dengan kondisi mutlak, ya, kondisi mutlak. Kalau mutlak tadi melakukan syirik besar, hukumnya keluar dari agama Islam. Kalau mau masuk lagi, artinya wajib baginya untuk bersyahadat. Namun kalau kita berbicara tentang personal, kita harus tahu kondisinya terlebih dahulu. Ya, bisa jadi dia mendapatkan uzur sehingga sehingga cukup dengan taubat saja, tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun paling afdolnya juga tetap mengucapkan atau memperbaharui dua kalimat syahadatnya.
Jadi dibedakan antara dua perkara tersebut. Ini penting sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membahas tentang al-kufru, kekufuran dengan takfir itu berbeda. Itu beda babnya. Ya, kekufuran, kesyirikan dengan memvonis orang melakukan kesyirikan itu berbeda. Jadi jangan sampai disamakan sehingga ya kita tahulah kemudian orang-orang yang akan bias katanya orang-orang yang berusaha mempelajari tauhid, ya fokus dengan tauhid, fokus dengan mempelajari mana bid'ah, mana sunnah. Ketika kita mengatakan seseorang terjatuh melakukan kebid'ahan, bukan serta-merta kita mengatakan bahwa orang yang melakukan kebid'ahan adalah mubtadi. Belum tentu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita bisa mengatakan apa yang dilakukannya adalah bid'ah, tapi tidak boleh langsung mengatakan orang yang melakukan kebid'ahan tersebut adalah mubtadi. Harus ditegakkan hujjah kepadanya. Harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu kepadanya. Ketika telah tegak hujjah kepadanya, namun dia tetap melakukan bid'ah-bid'ah tersebut yang sebelumnya dia lakukan, barulah kemudian kita bisa memvonisnya sebagaimana agama memvonisnya sebagai mubtadi. Begitu juga kekufuran, begitu juga kesyirikan. Jadi ada pembahasannya Syekhul Islam, kufrun duna kufrin, syirkun duna syirkin. Jadi perlu untuk dibedakan antara dua pembahasan tersebut. Pembahasan seperti ini sebenarnya butuh waktu atau butuh sesi tersendiri untuk menjelaskannya. Namun secara umum kurang lebih seperti sebagaimana yang kami sampaikan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ada yang lain? Dari ibu-ibu? Boleh dengan tulisan? Cukup ya? Nah. اختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم.